sahabat GPIB di mana saja berada, salam jumpa kembali dalam program Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Hilda Mona Pariuri, Pendeta Jemaat di GPIB Betis Damarau, Bajem Eklesia SP1 Singkup, dan Pospelkes Pelita Iman Batang Belian. Mengawali seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mau mengajak sahabat GPIB sekalian untuk mendasarinya dengan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita berdoa, meminta tuntunan roh dan hikmat Tuhan dalam menuntun kita memahami sabdanya. Mari berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, sebab Engkau berkenan membangunkan kami di pagi hari yang baru, kami menikmati matahari terbit. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan kami di hari ini, kami ingin untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tolong lengkapilah kami dengan roh dan hikmat-Mu, supaya kami tidak salah mengerti akan sabda-Mu ini ya Tuhan. Tetapi kami mampu untuk memahaminya dalam terang kasih Tuhan. Lalu kami mau melakukannya dalam perjalanan hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan Yesus Kristus, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, Jumat 19 Agustus 2022, dari Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-15. Saya baca bagi kita sekalian. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini, pada pokoknya atau pada intinya, ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan saya, sahabat GPIB, tentang nasihat Paulus sebagai Bapak Rohani kepada Timotius yang disebut sebagai anak rohaninya. Supaya bagaimana Timotius tetap bertahan kepada kebenaran firman Tuhan saat dia akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan terlebih dahulu oleh Paulus sebagai Bapak rohaninya. Dalam nasihat Paulus ini, secara lugas dan tegas, ia sampaikan kepada Timotius bahwa untuk mengalami pertumbuhan iman kepada Yesus Kristus, tidak ada yang bisa menjamin perjalanan untuk bertumbuh iman itu akan manis-manis. Atau tidak ada yang bisa menjamin bahwa perjalanan untuk bertumbuhnya iman itu akan mulus-mulus saja. Atau akan bahagia-bahagia juga. Tidak ada. Mungkin ibarat tanaman yang sahabat GPIB tanam di rumah, ternyata tanpa sadar ikut juga tanaman-tanaman pengganggu. Artinya
keadaan yang tidak manis-manis itu, atau keadaan yang tidak baik-baik itu, selalu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Dan menjadi bagian dalam perjalanan hidup yang harus kita terima dengan lapang dada. Itu sebabnya Paulus sampaikan dalam ayat yang ke-12, saya baca sekali lagi. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Artinya sekali lagi sahabat GPIB, manusia tidak bisa dilepas pisahkan dari perjalanan-perjalanan buruk dalam hidup. Manusia tidak bisa dilepas pisahkan dari keadaan-keadaan yang tidak mengenakan dalam hidup. Keadaan yang tidak mengenakan, bahkan yang enak sekalipun, adalah bagian utuh dalam perjalanan kehidupan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus sampaikan kepada Timotius, engkau telah lihat sendiri perjalananku. Dia sampaikan pada ayat yang ke-10. Engkau telah lihat sendiri perjuanganku untuk bertahan pada iman kepada Yesus Kristus dalam tugas tanggung jawab pelayananku. Aku dianiaya, aku difitnah, bahkan aku hampir dibunuh. Di situ dibilang dalam ayat yang ke-11, buktinya di Antioquia, Iconium, Listra, ada pengalaman-pengalaman buruk yang dialami. Paulus melanjutkan, yang bisa membuat dia bertahan dalam keadaan buruk tersebut, atau istilah yang dipakai dalam bacaan saat ini, yakni penganiayaan, adalah karena dia mengakrabkan diri dengan kitab suci. Dan menjadikan firman Tuhan dalam kitab suci itu sebagai landasan saat dia berkarya, bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau Timotius bisa mempraktekkan apa yang dinasehati oleh Paulus sebagai bapak rohaninya, menjadikan kitab suci sebagai landasan dia berpijak, menjadikan firman Tuhan sebagai sahabat karib dalam segala situasi, maka Timotius akan sama seperti Paulus. Samanya di mana? Bapak Ibu, saya mau baca ayat firman Tuhan, ayat yang ke-11b. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Secara tidak langsung Paulus mau bilang kepada Timotius, kalau kamu bertahan pada imanmu dengan metode membaca kitab suci, dengan caramu mengakrabkan diri pada firman Tuhan, dia tidak bisa berjanji jalanmu akan baik-baik, enggak. Tapi Tuhan akan melepaskan engkau, dan engkau akan keluar menjadi seorang pemenang. Itu pengalaman hidup Paulus yang dia nasihatkan kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat GPIB, coba Bapak Ibu bayangkan sebentar saat ini, kalau Paulus ada di hadapan Bapak Ibu, lalu dia memberi nasihat kepada Bapak Ibu, sama seperti yang dia lakukan kepada Timotius dalam bacaan saat ini. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Tentu kalimat per kalimat yang diucapkan, atau kalimat per kalimat yang saat ini kita baca dalam bacaan firman Tuhan, memiliki kekuatan, memiliki semangat, dan memiliki daya tarik yang besar. Saya yakin saat ini sahabat-sahabat GPIB ada yang mengalami kondisi-kondisi buruk dalam kehidupan. Ada yang mengalami penganiayaan. Ada yang mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakan. Ada yang punya pergumulan hidup yang sangat berat. Entah itu tentang pribadinya, tentang keluarganya, suami, istri,
anak-anak, tentang pekerjaannya, hubungan antara bos dan karyawan, antara karyawan dan juga bos. Dalam persekutuan-persekutuan jemaat, ada jemaat yang satu dan jemaat yang lain tidak saling enak. Saya lebih nyaman dengan yang itu dan saya tidak nyaman dengan yang ini. Itu semua bentuk dan bagian pergumulan hidup. Tetapi ingatlah bahwa kondisi-kondisi tidak baik ini, kondisi-kondisi yang tidak mengenakan ini, kondisi-kondisi yang membuat kita rasanya ingin keluar karena tidak bisa bertahan, adalah bagian paling berarti dan berharga dalam hidup. Tujuannya untuk mendewasakan iman Bapak, Ibu, dan saya, sahabat GPIB, di mana saja berada. Kita harus terima saja itu kondisi-kondisi yang tidak mengenakan dengan hati yang besar, dengan hati yang lapang. Ibarat kalau Bapak Ibu masak nasi goreng di rumah, kalau nggak dikasih garam, hamba rasanya, tawar rasanya. Itulah juga hidup. Kalau kita cuma mau yang baik-baik saja, tanpa ada dinamika-dinamika dari situasi-situasi yang buruk, maka tidak tercipta keharmonisan di sana. Tidak nampak ada pelangi itu indah. Itu sebabnya Paulus juga bilang kepada Timotius, terima itu sebagai bagian dalam hidup. Tetapi engkau harus sadar, solusinya hanya satu. Dengan mengakrabkan dirimu kepada firman Tuhan, dengan senantiasa meletakkan hidupmu pada kitab suci, sukacita dan kekuatan akan kita terima. Hanya itu. Kita akan cenderung memiliki pikiran yang positif untuk melihat sesuatu yang buruk sekalipun. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita baca saat itu tidak langsung kemudian bak hujan turun dari langit, biur selesai semua, tidak. Tetapi paling tidak firman Tuhan ini dia memberikan kita sukacita. Dia membuat hati kita tenang. Dia membuat pikiran kita lebih positif. Kalau pikiran sudah positif, maka kita mampu untuk melihat segala sesuatu dengan jernih. Itu maksud firman Tuhan ini. Dan dengan demikian, hal yang sulit sekalipun, hal yang buruk dan berat sekalipun bagi kita, akan kita nikmati itu, jalani itu sebagai bagian untuk dewasa iman. Dengan berpegang hanya pada firman Tuhan. Selamat mengakrabkan diri dengan kitab suci. Selamat mendekatkan diri dengan firman-Nya. Semoga kita sahabat GPIB tetap kuat dan bertahan dalam menghadapi pergumulan hidup, untuk keluar sebagai pemenang yang diberkati Tuhan Yesus. Amin. Sahabat GPIB di mana saja berada, mari saya ajak kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan ini, sekaligus kita membawa seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dalam doa kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami kembali dikuatkan, kami kembali disegarkan dengan firman-Mu yang hebat. Bahwasanya kami harus menerima dengan hati yang besar, hati yang lapang. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Timotius. Keadaan-keadaan buruk dalam kehidupan kami adalah bagian dari hidup. Kami harus nikmati itu, kami jalani itu dengan sukacita, dengan satu solusi. Dekatkan diri pada Tuhan.
akrabkan diri pada kitab suci, maka kekuatan, sukacita, ketenangan Tuhan beri kepada kami. Dan dengan demikian, iman kami semakin dewasa, kami dilepaskan dari beban berat, kami keluar menjadi pemenang. Berkatilah kami semua, supaya siapapun di antara kami yang punya pergumulan hidup, dia diberkati dengan firman Tuhan ini. Kami berdoa, menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, biar Tuhan yang mengawali kami. Kami berdoa juga, menyerahkan anak-anak Tuhan dalam perjalanan menjalani akan tugas tanggung jawab sebagai fungsionaris Majelis Sinode. Berkatilah mereka, hikmat dan kebijaksanaan Engkau sediakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.